Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang contoh perilaku hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan hemat adalah membelanjakan harta dengan baik, tidak berlebih-lebihan, tapi tidak lantas pula menjadi bakhil atau kikir. Kata cermat dalam hal ini yaitu berhati-hati dan penuh dengan perhitungan ketika membelanjakan harta pada hal-hal yang bermanfaat. Sebenarnya hidup hemat hanya berbicara tentang uang atau bagaimana cara menabung. Menabung adalah sebagian kecil dari cara hidup hemat, sedangkan hidup berhemat adalah sebuah konsep pemikir. Konsep yang dimaksud adalah konsep yang kamu biasakan dan menjadi pola hidupmu. Dengan pola inilah, mereka yang telah menjalankan hidup hemat tidak hanya menjadi lebih hidup sehat dalam keuangan, tapi juga lebih sehat dalam jasmani dan berpikir lebih positif. Berikut adalah contoh perilaku hidup hemat. Yang pertama, tidak boros berbelanja. Di era globalisasi ini, banyak barang-barang baru yang diciptakan. Hal inilah yang memicu seseorang untuk memilikinya. Walaupun mereka telah memiliki barang yang sama dengan barang tersebut, orang yang hemat tidak akan memiliki niat untuk membelinya kalau masih ada barang yang sama. Mereka akan mempertimbangkan apakah kelebihan produk tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupannya. Kedua, berbelanja sesuai kebutuhan. Berbelanja identik atau erat kaitannya dengan seorang ibu rumah tangga, dan ibu rumah tangga yang hemat akan mencari dan berbelanja sesuai kebutuhan dalam rumah tangganya. Misalnya, berapa porsi yang harus disiapkan dengan jumlah bahan yang ia butuhkan untuk porsi tersebut. Orang yang hemat akan betul-betul memperhitungkan hal ini, sebab bahan yang tidak terpakai akan menjadi kerugian tersendiri bagi seseorang yang hemat. Ketiga, berbelanja sesuai kualitas barang. Berbelanja tidak selalu berbicara soal seberapa murah barang yang ditawarkan, tetapi juga seberapa besar kualitas barang tersebut. Orang yang hemat akan menilai hal ini karena pertimbangannya ialah daripada harus membeli dengan harga murah, tapi tidak memberikan waktu lama sudah tidak lagi berfungsi. Lebih baik membeli barang yang lebih berkualitas, walau dengan harga sedikit lebih mahal. Keempat, tidak membuang-buang air. Hemat erat kaitannya dengan pengeluaran uang, tapi banyak orang lupa kalau sebenarnya membuang-buang air juga merupakan sifat boros. Hal ini tentu selain karena kaitannya dengan biaya yang digunakan untuk mendapatkan air, juga berkaitan dengan perilaku yang sia-sia dan tidak efektif. Kelima, tidak membeli barang yang tidak bermanfaat. Dalam berbelanja, setidaknya harus perhatikan nilai manfaat suatu barang. Kalau barang yang dibeli tidak begitu bermanfaat, maka dapat dikatakan kita memiliki sifat yang boros karena menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Sama halnya dengan menghemat air, menggunakan listrik sesuai kebutuhan pun merupakan sifat hemat. Adapun sifat hemat dalam menggunakan listrik antara lain mematikan lampu ketika tidur, mematikan kipas angin dan televisi pada saat tidak digunakan, tidak menggunakan alat elektronik yang membutuhkan daya tinggi, dan lain-lain. Ketujuh, manfaatkan barang yang masih dapat digunakan. Sifat hemat berikutnya adalah memanfaatkan barang yang masih dapat digunakan atau barang yang masih dapat diperbaiki. Hal ini dikatakan hemat karena dapat meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli barang yang sama dengan manfaat yang sama pula. Kedelapan, mematikan peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Perilaku lainnya yang kadang membuat kita menjadi berlebihan atau boros adalah tidak mematikan peralatan elektronik sesudah digunakan. Jadi sebaiknya kita senantiasa mematikan alat elektronik yang sudah digunakan. Hemat merupakan sifat baik dalam mengelola keuangan. Jadi ketika seseorang menerapkan kebiasaan hemat, maka ia akan memiliki rasa syukur yang tinggi, dan hemat bukanlah pelit atau kikir, tapi hemat merupakan sebuah kecerdasan dalam mengatur keuangan. Itulah tadi contoh perilaku hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.